Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat menjadi orang-orang beriman, nikmat menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti agama satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang tersesat. Berikutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan mulia niki kita bisa berkumpul di dalam masjid niki, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bersama bermajlis ilmu, untuk kita saling menasehati tentang urusan agama kita, untuk kita saling mengingatkan tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan orang itu memiliki ilmu agama, memiliki kefakihan tentang agamanya. Maka salah satu langkah kita untuk sampai kepada ilmu agama adalah dengan kita menghadiri majlis ilmu seperti yang kita lakukan malam hari ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberadaan kita di sini menjadi sebab kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang kemudian menjadi amal, ya, bisa kita amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat, itulah ilmu yang diberkahi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang akan kita sampaikan dan bahas pada pengajian kita pada malam hari ini adalah tentang mencintai sesama muslim atau cinta kepada sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, beliau mengatakan, awthaqu ural imani an tuhibba fillahi wa tubghidha fillahi, yang artinya merupakan tali iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kuat adalah engkau mencintai karena Allah dan engkau membenci karena Allah. Engkau mencintai fulan karena dia itu adalah seseorang yang taat kepada Allah.
engkau tidak suka kepada fulan karena fulan itu adalah orang yang selalu menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, berbuat maksiat kepada Allah, tidak tunduk dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah bagian dari iman, bahkan merupakan ikatan iman yang sangat-sangat kuat. Maka mencintai sesama muslim dengan alasan iman pada diri saudara kita itu adalah bagian dari iman, bagian dari agama kita. Dan itu ada konsekuensinya. Bagaimana seseorang ketika mencintai saudara muslimnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau kalian itu tidak dikatakan beriman sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Nah, ini tema yang akan kita bicarakan, yang akan kita bahas, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana harusnya kita mencintai sesama muslim? Bagaimana sikap kita ketika kita mencintai sesama saudara muslim kita? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu kepada tema seperti ini. Kenapa? Terutama di zaman kita ini. Karena kita hidup di zaman orang lebih memilih cuek. Tidak mau peduli. Zaman di mana orang lebih memokuskan untuk yang penting dia happy. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia. Orang lain nyesek, sengsara, tidak dia pedulikan. Itu zaman yang sedang kita hadapi hari ini. Sangat penting kita membicarakan masalah mencintai sesama muslim di saat orang memandang bahwa hidup ini milikku, nggak perlu kau gubris. Maka sebagai seorang muslim, kita mesti berangkat dari iman kepada Allah, yang dimana iman itu berbicara tentang masalah siapa yang engkau cintai, kenapa engkau mencintainya, bila engkau mencintainya, bagaimana seharusnya seorang muslim ketika mencintai saudara muslimnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencintai semua muslim itu sebuah kewajiban. Kita mencintai mereka. Sebagaimana membenci orang kafir itu juga kewajiban. Kenapa kita wajib mencintai sama muslim? Karena dia itu tunduk kepada Allah. Karena dia itu beribadahnya hanya kepada Allah. Karena orang itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berhak untuk dicintai. Bahasa itu tedemenan, berhak untuk disenangi, tedemenan, dicintai. Sebaliknya, kenapa kita harus membenci orang kafir? Kan dia nggak salah apa-apa. Justru orang kafir itu salahnya paling fatal. Apa? Karena mensekutukan Allah. Apa kesalahan yang lebih besar dari mensekutukan Allah? Apakah ada dosa yang lebih besar, kesalahan yang lebih besar dibandingkan syirik, jamaah? Gak ada. Apa dosa yang paling besar? Syirik. Itu yang dikerjakan oleh orang-orang kafir. Maka alasan membenci mereka itu sangatlah besar. Apa? Karena dia adalah orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai semua muslim adalah sebuah kewajiban dan ia bagian dari iman. Nah, kalau kita mencintai saudara kita, apa konsekuensinya? Bagaimana harusnya kita bersikap? Ini hadis yang kita sampaikan tadi memberikan arahan kepada kita. La yu'minu ahadukum.
kalian tidak beriman hingga kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Wa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsik. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan cintailah untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu. Ya. Cintailah untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu. Sekarang bayangkan jemaah, nih kita hidup sekarang di kampung kita aja, di Bau, Sembalun, ya. Lunggung saling kenal, ibu-ibu saling kenal sebagiannya. Apa yang ada dalam hati kita terhadap saudara kita ini? Ya. Ibu yang di pojok te, kance pojok to, atau kance de tokol niki. Apa yang ada dalam hati kita? Yang seharusnya ada apa? Saya mencintai dia. Kenapa? Karena dia orang beriman. Itu yang harus ada. Kalau itu belum ada, ini PR berarti. Kok saya melihat saudara saya ini biasa saja. Bahkan terkadang sebaliknya yang ada dalam hati, kayak kita kesel, gedek, demen. Itu sesuatu yang harus kita pelan-pelan hilangkan. Kenapa? Karena harusnya kita mencintai mereka. Kenapa kita mencintai mereka? Karena alasannya tadi, kita sesama muslim. Satu agama kita, yaitu agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencintai mereka. Baik. Setelah kita mencintai mereka, apa seharusnya sikap kita? Bagaimana kita mewujudkan mencintai mereka itu? Ya. Maka cintailah untuk dia apa yang kita cintai untuk diri kita. Sekarang kita tanya kepada diri kita. Sehat ya. Bisa bernapas, ya. Enak, lancar, ya. Bisa makan, masuk makanan ke tubuh kita jemaah, lancar. Keluar makanan, ya. Buang hajat niki lancar, ya. Bukankah hal itu sangat kita senangi? Ya. Rata-rata manusia bersyukur, senang, cinta kalau dirinya itu sehat jasmaninya. Ya. Kemudian punya rezeki, punya pekerjaan, punya penghasilan. Ada sawah, ada ladang yang bisa ditanami, bisa menghasilkan. Senang. Maka buktikan hadis tadi, ya. Bahwa engkau tidak beriman hingga engkau mencintai untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk diri. Maka wajib hadir dalam hati kita apa? Bahwa saya ingin apa yang saya miliki hari ini juga bisa dimiliki oleh saudara-saudara kita. Kalau saya hari ini senang bahwa saya ini sehat, semoga yang lain juga sehat. Maka jangan pernah ada dalam hati kita, dalam otak kita gembira kalau saudara kita sakit. Tahu nih. Nah, jangan. Berarti kita tidak membuktikan, tidak mewujudkan cinta kepada saudara kita. Ya. Bila kita senang bahwa kita ini alhamdulillah punya rezeki, punya pekerjaan yang menghasilkan, maka harus hadir dalam hati kita apa? Semoga orang-orang ini juga punya penghasilan. Bisa dapat uang, bisa ada rezeki, bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan sebagaimana kita memilikinya. Itu yang seharusnya ada. Karena ini berhubungan dengan iman. Kenapa Rasulullah SAW menekankan pada hal ini? Ini untuk membuktikan cinta tadi, dan yang kedua, umumnya manusia Nabi kebalikannya. Apa? Tidak terlalu suka kalau orang lain itu memiliki seperti yang ia miliki. Begitu kan? Ya, umumnya manusia. Saya misalnya bikin toko, isi toko jualan, ya, jualan baju misalnya, laris alhamdulillah. Kemudian tetangga akhirnya bikin toko. Ya, mungkin dia mau mencoba peruntungannya untuk cari rezeki, dia buka toko baru, dia jual juga pakaian. Apa yang ada dalam hati saya? Biasanya dalam hati kita, saingan saya,
Kenapa dia harus buka? Nanti menghilangkan rezeki saya. Nah, itu umumnya manusia. Ya, tidak terlalu suka kalau ada orang lain yang memiliki seperti yang ia miliki. Ya. Ada seorang wanita cantik. Ya. Dia dandani dirinya, dia Masya Allah. Ada wanita lain yang juga berusaha untuk cantik. Apa biasanya? Merasa tidak senang. Kok ada saingan saya? Ya. Nah, demikian dalam urusan-urusan yang lain. Nah, maka Islam datang mengarahkan kita kepada cinta yang sesungguhnya. Bahwa apabila engkau mencintai saudara kalian, apabila engkau orang-orang beriman, maka harusnya perilaku kita, sikap kita adalah apa? Senang kalau ada saudara kita memiliki seperti yang kita miliki. Senang kalau saudara kita melakukan kebaikan seperti kebaikan yang kita miliki. Senang kalau saudara kita mendapatkan keuntungan seperti keuntungan yang kita miliki. Itu bentuk pembuktian cinta kepada Allah SWT, cinta sesama muslim. Pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'mina. Nah, dalam bunyi hadis yang lain, cintailah untuk orang lain, untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu. Takun mu'mina. Dengan perilaku itu, dengan sikap itu, engkau akan menjadi seorang mukmin. Ya. Jadi seolah-olah kita, kalau engkau belum memiliki sifat itu, nah ini gelar mukmin ini belum bisa disematkan kepadamu. Ya. Seolah seperti itu hadisnya. Sama seperti hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian. Wah, parah ini, kita tidak dikatakan beriman. Ya. Pelunggu-pelunggu belum dikatakan beriman. Saya sudah sholat, saya berpuasa, ya. Saya KTP juga Islam, tetapi dikatakan belum beriman. Sampai memiliki sifat tadi. Tapi engkau mencintai bagi saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu. Nah, hal juga yang perlu diperhatikan jemaah sekalian. Apa maksud tadi sini? Apa artinya kalau kita belum sanggup seperti itu, berarti kita belum beriman? Mungkin kan selama ini dia rasakan dirinya kebalikan sikapnya. Selalu tidak suka kalau ada orang lain itu punya hal yang lebih, hal yang bagus. Selalu iri lah biasanya. Nah, sementara hadis itu mengatakan kamu tidak beriman sampai engkau mencintai itu semua. Bagaimana kira-kira? Apa artinya dia memang tidak beriman? Bukan orang beriman? Kafir begitu? Na'udzubillah. Tidak. Para ulama mengatakan maksud daripada hadis ini bahwa tidak beriman kalian sampai mencintai untuk saudaramu apa yang kau cintai untuk dirimu, maksudnya adalah tidak sempurna imanmu. Tidak sempurna. Jadi iman niki jamaah, iman ini dasar balik niki dasar, ada iman itu. Kemudian ada kesempurnaannya. Ya. Ketika orang beriman, yang paling bagus imannya apa? Ada asal iman itu, pondasi iman itu, dan iman itu sempurna. Ya. Sampai kayak rumah nih, ada pondasinya, ada tembok, ada jendela, ada atap, nah sempurna. Ya. Ada rumah yang sudah punya pondasi, ada temboknya, tetapi mungkin atapnya belum terpasang, sehingga belum sempurna. Atau sudah terpasang atapnya tetapi jendelanya belum tertutup, pintunya belum ada, daun pintu belum sempurna. Nah, demikian iman iki, ada dasar iman itu, ya, aslul iman, ada kamalul iman, sempurna. Nah, orang yang belum bisa mengamalkan hadis niki, tidak dikatakan Bapak tadi tidak beriman, maksudnya belum sempurna iman. Sehingga Nabi kalau toh memang belum sanggup melakukan hal itu, maka yang kurang darinya adalah kesempurnaan tadi. Sementara imannya tetap dia itu orang beriman. Sehingga Nabi jangan sampai dipahami hadis tadi, ya,
Kalau kita tidak memiliki sifat ini, berarti kita bukan orang beriman. Kalau kamu belum memiliki sifat ini, berarti kamu bukan beriman, berarti kamu kafir. Tidak, hati-hati. Ya. Jadi maksudnya bukan hilangnya seluruh iman, tetapi yang dimaksudkan adalah kesempurnaan iman itu, ya, kesempurnaan iman tersebut. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa inti daripada hadis ini, ya, untuk mengamalkan hadis tadi, bagaimana kita harus bersikap. Wa fil jumlah fayambaghi lil mu'min an yuhibba lil mu'minin ma yuhibbu li nafsihi. Ya, intinya apa? Sepatutnya bagi kita, setiap kita ini, ya, mencintai untuk sesama muslim kita apa yang kita cintai untuk diri kita, dan membenci untuk mereka, ya, apa yang kita benci untuk diri kita. Ya. Kita tidak suka bahwa kalau kita ini misalnya sakit misalnya, maka demikian juga jangan kita senang kalau saudara kita sakit. Ya. Cintai apa yang kita cintai untuk diri kita, untuk saudara kita, dan benci juga untuk saudara kita apa yang kita benci untuk diri kita. Maka pengamalannya apa? Fa idza ra'a fi akhihil muslim naqsan fi dinihi. Kalau kita melihat ada kekurangan di saudara kita ini dalam agamanya, misalnya dia malas sholat, itu kekurangan dalam agama. Ya. Dia malas misalnya, jarang hadir pengajian. Ya. Apa yang mestinya ada dalam diri kita? Kita mesti berusaha untuk memperbaiki hal itu. Dia malas sholat misalnya, kita ajak dia sholat. Dia jarang naik masjid, kita rayu dia naik masjid. Ayo naik masjid. Ini untuk apa? Untuk mewujudkan saya mencintai untukmu apa yang saya cintai untuk diri saya. Saya cinta kalau saya itu bisa sholat di masjid. Saya cinta kalau saya itu bisa terus sholat, tidak bolong-bolong. Maka ketika saya melihatmu jarang naik masjid, saya ingin engkau naik masjid. Ketika aku dapati dan tahu kalau kamu jarang sholat, ada sholat yang bolong-bolong kerjakan, maka saya mengingatkan engkau agar mau lakukan sholat itu, jangan sampai bolong. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Wa in ra'a fi ghairihi fadilatan faqa biha alai. Seandainya kita melihat ada saudara kita, tetangga kita, teman kita memiliki hal yang lebih, misalnya dia punya ilmu lebih. Ya, saya belum tahu hukum ini, ternyata saudara kita tahu karena dia baca buku, karena dia hadir pengajian. Nah, kita harus tenang. Ya. Apabila ada saudara kita yang memiliki lebih, fatamanna li nafsihi mithlaha, maka dia pun ingin punya seperti yang dimiliki oleh saudaranya. Ya. Ingin memiliki apa yang dimiliki oleh saudaranya itu. Saudaranya hafal Al-Quran, ya, 10 juz, ya, dia baru 1 juz, maka dia senang saudaranya itu hafalan lebih banyak. Maka dia berusaha agar bisa juga memiliki, ya, hafalan seperti saudaranya itu. Jangan sebaliknya, dia tahu temannya hafalan lebih banyak, dia tidak suka, dia iri, ya, dia ngerutu, dia yang sewot. Nah, tidak, ini tidak membuktikan cinta tadi. Wa yanbaghi lil mu'min al-aqil an yahzana li fawatil fada'il ad-diniyah wa la yaqra an yusharikahu ahadun fil fada'il. Sepatutnya bagi seorang mukmin yang sehat akalnya agar sedih. Kapan? Kalau ada kebaikan yang tidak dia miliki. Seperti tadi, teman-temannya, tetangganya hadir di pengajian, dia masih berat datang ke pengajian. Harus sedih dia. Ya, harus sedih. Ya. Dan janganlah ia benci kalau ada orang lain yang memiliki kelebihan seperti kelebihan yang dia miliki. Ya. Apa misalnya? Dia bisa puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Ada jamaah masjid
jamaah yang lain di satu masjid, ya, teman sholat berjamaah yang juga rajin Senin Kemisnya. Ya. Apa yang harus ada dalam dirinya? Senang. Alhamdulillah, ternyata ada juga yang bisa melaksanakan Senin Kemis. Ketika Allah SWT mudahkan baginya untuk mau menutup aurat seorang mukminah, seorang muslimah, mau dengan pakaian besarnya menutup wajahnya dengan cadar. Kemudian ada tetangganya, ada temannya yang juga mau melakukannya, ya, maka dia harus senang. Oh, alhamdulillah, ternyata teman saya segini sudah mau menutup aurat, sudah mau pakai cadar. Nah, itu untuk membuktikan kita mencintai mereka, untuk membuktikan iman kita, bahwa kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Fudail bin Iyad pernah mengatakan sebuah ucapan yang itu menjadi pecut bagi kita, agar kita betul-betul mengerti maksud cinta kepada sesama muslim itu. Kata beliau begini, in kunta tuhibbu an yakuna an-nasu mithlaka, kalau engkau masih sebatas mencintai atau ingin saudaramu seperti dirimu, fama addaitan nasiha li rabbik, sungguh kamu itu belum menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam masalah cinta ini. Wa kaifa wa anta tuhibbu an yakunu dunak, lalu bagaimana juga seandainya kamu ingin orang lain itu lebih kurang dari dirimu. Nah, begitu kata beliau. Apa maksudnya coba? Ini kata beliau begini, kalau saat ini yang ada dalam hatimu adalah agar orang lain bisa seperti dirimu. Misalnya nih, saya dapat pekerjaan, Pelungguh, Masya Allah ada pekerjaan, ada kerja, diterima jadi pegawai negeri misalnya, diterima kerja magang di mana, ada gaji. Senang? Senang, alhamdulillah. Kemudian di dalam hati kita apa? Keinginan, kalau ada teman yang dapat pekerjaan seperti saya senang. Sama berarti, sama-sama jadi pegawai misalnya, sama-sama dapat gaji, dapat pekerjaan. Kalau sebatas itu, kata Fudail, kamu belum mengerjakan perintah Allah, belum cinta yang sesungguhnya engkau lakukan. Padahal kan standar kita sudah bagus itu jamaah. Ya, kalau kita senang saudara kita memiliki seperti yang kita miliki, itu kan sudah bagus menurut kita. Tapi kata Fudail, belum. Ya. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya yang kamu inginkan itu agar saudaramu lebih kurang lagi? Kalau saya misalnya diterima pekerjaan yang bagus, dia dapat pekerjaan tapi jangan sebagus saya. Nah, biasanya begitu. Ya. Ini tanda azan? Belum ya? Ya. Seperti kan umumnya begitu. Ya. Seandainya kita ingin mereka seperti kita saja itu belum cukup, lalu bagaimana kalau seandainya kita inginkan orang lain lebih rendah dari kita? Nah, itu pertanyaannya. Maksudnya apa? Harusnya dalam diri kita ini, ya, yang ada apa? Agar saudara kita itu bisa lebih dari kita. Baru itu top cinta yang sebenarnya. Baru itu iman yang sebenarnya, kata beliau. Wa hadhi manzilatun 'aliyatun wa darajatun rafi'atun fin nushi. Sungguh kalau ada sikap seperti itu, itulah yang hebat. Itulah manzilah yang tinggi. Ya. Tetapi dijelaskan juga oleh para ulama, hal itu tidak wajib. Tapi kalau itu bisa kita miliki jamaah, itu luar biasa. Bahwa dalam diri kita ini yang ada apa? Semoga orang lain lebih hebat dari saya. Ya. Kalau hari ini saya sehat, semoga orang lain lebih sehat dari saya. Kalau saya sakit, semoga orang tidak sakit, semoga mereka sehat. Begitu. Itu yang baru top. Itu manzilahnya tinggi sekali.
Kalau masih sebatas saya sehat, semoga yang lain sehat. Saya senang kalau orang lain sehat. Ya, seperti saya juga senang sehat. Nah, itu bagus juga. Tetapi kata Fudail itu belum. Ya, itu belum. Yang pertama tadi yang hebat. Cuman yang pertama tadi itu adalah afdaliyah, itu yang targetnya bagus. Yang kedua ini yang wajib. Ya. Kalau kita nggak sampai kepada manzilah tadi, kita ingin orang lain lebih dari kita, maka paling tidak kita ingin orang lain itu sama seperti kita dalam kebaikan. Ya. Yang perlu kita hati-hati dan kita jauhi apa? Perasaan agar orang lain selalu di bawah kita. Ya. Agar orang lain itu lebih kurang dari kita. Ini hati-hati. Berarti kita sama sekali belum mewujudkan bukti keimanan kita. Ya. Selalu kita ingin orang lain itu, saya ini lebih dari mereka. Na'udzubillah. Paling minim ya, agar orang sama seperti kita. Ada ucapan dari Imam Syafi'i dan juga ada ucapan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, yang kedua-duanya ini mencerminkan bagaimana harusnya kita ketika melihat kebaikan dalam diri kita ya. Dan agar kebaikan itu juga dimiliki oleh saudara kita. Kita ambil ucapan sahabat dulu. Abdullah ibn Abbas ya. Abdullah bin Abbas. Ini untuk mewujudkan hadis tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata beliau, inni la amurru 'alal ayah min kitabillah ta'ala. Aku ya, sungguhnya aku terkadang ketika membaca satu ayat dari Al-Qur'an, dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, fa'awaddu anna an-nas alimu minha ma'alam. Maka sungguh dalam diriku, dalam jiwaku ini aku punya keinginan ya, yang sangat kuat agar orang lain tahu tentang ayat ini seperti yang aku tahu. Agar orang lain itu mengilmui tentang maksud ayat ini seperti yang aku ilmui. Kata Ibnu Abbas. Jamaah sekalian, Ibnu Abbas ini adalah sahabat Nabi yang sekaligus sepupu beliau, yang dikenal sebagai sebagai ulamanya sahabat, ulama di kalangan para sahabat, sebagai ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Dan beliau telah mendapatkan keistimewaan doa khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar ia menjadi seorang yang alim ya, tentang tafsir Al-Quran dan juga tentang agama. Rasul pernah mendoakannya apa? Allahumma allimhu, Allahumma faqihu fid din wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faqih fid din, ya, mengerti tentang ilmu agama, memiliki ilmu agama, ya, dalam ilmunya, dan ajarkan kepadanya tentang tafsir ayat Al-Quran. Itu doa Nabi kepada Ibnu Abbas ini. Maka setelah wafatnya Rasulullah SAW, karena ketika Rasulullah wafat dia masih kecil, umur belasan tahun, maka dia terus menuntut ilmu. Dia cari sahabat-sahabat Nabi, dia tanya apa yang pernah dia dengar dari Rasulullah SAW. Dia betul-betul rekam di kepalanya. Dia tidak malu-malu meskipun dia itu keturunan Nabi atau keluarga Nabi, gak malu dia datangi rumah-rumah para sahabat untuk dia menuntut ilmu. Sehingga tidak lama kemudian ya, dia menjelma menjadi sosok yang sangat alim, sehingga tafsir-tafsir tentang Al-Quran itu banyak diambil dari Ibnu Abbas. Ma'ruf sekali, sangat terkenal, tersohor bahwa Ibnu Abbas itu ahli tentang tafsir Al-Quran. Bahkan itu dibuktikan sendiri oleh Umar bin Khattab ya, di zaman beliau, di zaman Umar ya. Mungkin setelah wafatnya Rasul ya, Abu Bakar 1,5 tahun memerintah, kemudian Umar sekitar 10 tahun setelah itu. Nah, di zaman Umar bin Khattab ini ya, beliau pernah bawa Ibnu Abbas, masih belasan tahun umurnya Ibnu Abbas ini ya, belum lewat 20 tahun ya, dihadirkan di sebuah majelis yang di situ yang hadir siapa? Tokoh-tokoh besar,
para veteran perang ahli Badar. Umar juga ahli Badar, artinya orang yang hadir di perang Badar, dan tokoh-tokoh tua lainnya. Nah, tahu-taunya Umar mengajak Abdullah bin Abbas yang masih muda ini. Maka yang lain protes, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa anak kecilnya harus dihadirkan? Ya, ini kan pertemuan majelisnya, ya, tongkrongannya para tokoh-tokoh, ya, sepuh-sesepuhnya perang Badar. Ya. Kalau anak muda seperti ini banyak di rumah kita punya anak-anak muda seperti dia. Nah, Umar tidak menyangkal hal itu, tetapi dia buktikan. Oke, kalau gitu sekarang saya tes kalian. Dia baca ayat oleh Umar, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wahai kawan-kawanku, ayat ini, surat ini sering kalian baca, pendek. Bagaimana menurut kalian? Apa maksud ayat ini? Satu-satu ditanya. Menurut engkau apa? Oh, ayat ini mengabarkan bahwa apabila, kan artinya apabila datang kemenangan kepadamu wahai Muhammad, ya, kota Mekah ditaklukkan, ya, itu artinya kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah, beristighfarlah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Itu artinya. Maka mereka mengatakan ya normal saja ketika Rasulullah dimenangkan disuruh untuk perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata begitu. Engkau sama seperti itu. Engkau bagaimana? Sama. Nah, kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, anak muda ini. Wahai Ibnu Abbas, ya Ibnu akhi, bagaimana menurutmu tentang tafsir ayat ini? Apakah seperti yang dikatakan oleh para tokoh-tokoh tadi? Gelengkan kepala. Tidak, katanya. Berani anak muda ini mengatakan tidak di hadapan tokoh-tokoh besar tadi. Terus maksudnya apa kalau menurutmu? Singkat beliau mengatakan, ayat ini menandakan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ketika turun menandakan bahwa umur Rasul sudah tidak panjang lagi. Terdiam semuanya. Umar sampai mengatakan, saya baru tahu sekarang dari itu dalamnya ilmu siapa? Ilmu Abdullah bin Abbas ini. Karena dengan turunnya ayat tersebut, ya, artinya agama Islam sudah kuat, sudah mengalahkan agama yang lain. Kota Mekah ditaklukkan, apalagi sudah. Berarti agama ini sudah sempurna, Rasul sudah menang. Maka Rasul sudah tidak ada tugas lagi. Kalau Rasul sudah tidak ada tugas lagi, artinya apa? Ya Rasul akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu bagaimana Ibnu Abbas. Maka artinya beliau ini adalah seorang apa? Yang sangat dalam ilmunya dalam tafsir. Nah, beliau mengatakan apa? Inilah amurru alal ayah min kitabillahi ta'ala. Aku terkadang membaca, ya, saat aku membaca satu ayat dari Al-Quran yang beliau tentunya sangat paham tentang makna ayat itu, tentang tafsir dari ayat itu. Apa kata beliau? Aku punya keinginan seandainya orang lain juga mengerti ayat ini seperti yang aku mengerti. Aku ingin orang lain mengilmui ayat ini seperti yang aku ilmui. Itu bukti bahwa ia cinta kepada sesama muslim. Itu cara beliau membuktikan tentang iman tadi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka kalau kita punya ilmu jamaah, jangan sekali-kali kita merasa kan ilmu ini harusnya milik saya saja, orang lain jangan sampai berilmu. Terutama para guru, para ustadz, para kiai, ya. Jangan sampai dalam hati-hati para kiai, para guru mengatakan apa? Murid saya jangan sampai lebih pintar dari saya. Dia itu. Ya. Murid saya jangan sampai lebih hebat dari saya. Ini parah. Bila perlu, semoga murid-murid saya berilmu seperti saya. Atau lebih dari itu, semoga murid-murid saya nanti akan lebih berilmu dari saya. Itu harusnya. Ya. Makanya kalau ada ya guru, ustadz yang perasaannya seperti tadi, jangan sampai murid lebih hebat, ini bermasalah, nggak layak. Ya. Harusnya seperti Ibnu Abbas tadi. Hal yang senada pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan seperti ini. Apa kata beliau? Wadittu annan nasa, aku berkeinginan seandainya manusia kaum muslimin
ta'allamu hadzal ilm. Ya. Mereka mempelajari ilmu ini seperti yang saya miliki ini. Wala yunsabu ilayya syai'un, dan tidak ada sedikit pun dari ilmu itu yang disandarkan kepadaku. Di zaman Imam Syafi'i, Imam seolah-olah agama Islam ini Imam Syafi'i, karena beliau luar biasa hebat. Apa belum azan? Jam berapa azan? Masih berapa menit? Nanti bunyi ini? Oh ya. Jadi sampai-sampai Imam Ahmad itu pernah mengungkapkan, ahlul hadis itu sering kalah oleh ahlul ra'i kalau berdebat itu. Sampai datangnya Imam Syafi'i. Hadir beliau pertama menguasai hadis, kemudian menguasai retorika ahlul kalam. Maka digabungkan dua ilmu ini. Ya, seorang yang pandai dalam berdiskusi, tetapi dibekali dengan ilmu din yang kuat, dengan dasar-dasar hadis, dengan ilmu hadis yang kuat, sehingga tergabunglah kekuatan besar di situ. Ya. Maka disitulah kemudian banyak ahlul kalam kalah, tidak bisa melawan kekuatan Imam Syafi'i. Sampai beliau digelari apa? Nasirus sunnah, sang penolong sunnah, pembela sunnah. Dan beliau adalah orang ulama yang pertama menemukan ilmu usul fiqh. Usul fiqh itu ilmu yang luar biasa ya. Bagi yang pernah mempelajarinya itu hebat. Nah, Imam Syafi'i adalah ulama pertama yang menulis kitab dalam disiplin ilmu usul fiqh. Luar biasa Imam Syafi'i ini. Ya. Banyak ilmu yang disandarkan ke beliau. Sedikit-dikit berkata Imam Syafi'i. Sedikit-dikit ini mazhabnya Syafi'i. Ini pendapatnya Syafi'i. Dan itu sejak zaman beliau. Maka kemudian keluarlah ungkapan beliau seperti ini. Aku ingin manusia mempelajari ilmu ini. Ilmu yang beliau miliki yang luar biasa ini. Kemudian apa? Tidak ada ilmu-ilmu itu yang dinisbatkan kepada aku. Di sini ada membuktikan kecintaan beliau kepada sama muslim, membuktikan keimanan beliau dengan dalam bentuk cinta tadi, dan membuktikan keikhlasan beliau. Umumnya manusia ingin hanya kepada dirinya sesuatu itu dinisbatkan. Oh, menurut fatwa Ustadz Fulan, Ustadz A, berkata Ustadz A, ini pendapatnya Ustadz A, ini pilihannya Ustadz A. Selalu ingin senang kalau orang lain itu menisbatkan ilmu kepada kita. Ketika ada orang mengatakan, tetapi Ustadz B bilang begini, tidak senang dia. Oh, kok mereka sekarang sebut-sebut Ustadz B? Ya, begitu. Ya. Tidak suka dia kalau ada orang menuntut ilmu dari orang lain. Maunya manusia ini mengambil ilmu dari dirinya saja. Maka di sini Al-Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, buktikan imanmu, buktikan cintamu. Ya. Kata beliau, aku ingin manusia mempelajari ilmu ini, dan ilmu ini tidak dinisbatkan kepadaku sedikit pun. Ya. Tetapi realitanya apa? Kaum muslimin berhutang budi kepada Al-Imam Syafi'i dalam ilmunya. Bahkan sampai hari kiamat, insya Allah ilmu beliau terus akan diwariskan. Ya. Terutama dalam madhab beliau, madhab Syafi'i. Nah, ini bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada sama muslim, yang itu merupakan bagian daripada al-iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan mencintai untuk saudara kita, apa yang kita cintai untuk diri kita, para ulama kita membahas hal ini dalam tataran din. Jadi hal-hal yang kita cintai untuk saudara kita itu dalam hal agama. Maksudnya apa? Seperti dia itu taat kepada Allah,
rajin ibadah, suka sedekah, ya. Itu adalah apa? Hal-hal yang berhubungan dengan agama. Maka apabila kita cinta kita ini menuntut ilmu, kita pun harus cinta teman kita bisa menuntut ilmu. Kalau dalam diri kita ini cinta, ya, bisa baca Al-Quran, ya, bisa sholat tahajud, maka kita pun harus cinta kalau ada saudara kita yang bisa sholat tahajud, bisa baca Al-Quran. Kita cinta bisa bersedekah, kita juga harus cinta saudara kita bisa cinta sedekah. Ini yang maksudnya daripada, ya, engkau mencintai untuk saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu. Adapun hal-hal duniawi, ya, maka kata beliau, kata para ulama, wa in kanat dunyawiyatan fala khaira fiha wala fi tamanniha. Kalau hal itu hal berhubungan dunia semata, maka ya tidak terlalu dianjurkan untuk hal tersebut. Misalnya sekarang dia terkenal, viral di mana-mana, masya Allah, ya, banyak dilihat di Facebook. Itu kan viral duniawi. Apakah kita punya kewajiban untuk agar senang bahwa saudara yang lain juga viral? Itu tidak mesti. Karena kalau yang duniawi itu masih berbau bisa baik bisa buruk. Bisa baik bisa buruk. Misalnya gini, terkenal tadi misalnya. Terkenal karena dia seorang ustadz, ceramahnya di mana-mana. Alhamdulillah. Apakah harus saya mencintai, saya berkeinginan bahwa ustadz fulan juga harus terkenal? Tidak harus. Kenapa demikian? Karena itu dunia terkenal itu. Karena bisa jadi seseorang yang terkenal itu terkenalnya menjadi mudarat untuk dia. Ya. Keterkenalannya menjadi fitnah untuk dia. Dia tidak lagi berdakwah, dia tidak lagi ikhlas, justru lebih fokus kepada popularitasnya. Ya, kalau kita sikapnya bagaimana? Ya. Kalau dia terkenal, alhamdulillah. Kalau enggak pun kita tidak berkewajiban untuk kita senang mencintai agar dia terkenal. Contohnya sehat misalnya, sehat, alhamdulillah sehat. Apa wajib kita mencintai untuk saudara kita itu dia harus sehat? Duniawi, tidak harus. Tetapi mudah-mudahan dia sehat. Ya, kenapa? Karena bila dia sehat belum tentu dia kesehatan itu dia gunakan untuk kebaikan. Ketahuilah jemaah sekalian, banyak orang ketika dia miskin itu masih bisa dia taat kepada Allah, ya. Masih bisa dia bersosialisasi dengan cara yang baik. Tapi tatkala Allah bukakan rezeki untuk dia, mulai dia sudah, ya, macam-macam. Mulai dia dengan rezeki itu bermaksiat kepada Allah. Mulai dia dengan rezeki itu akhirnya apa? Mengganggu dan menyakiti sesama muslim. Dulu ketika dia belum kaya, rumahnya tenang, tetangga tenang. Ketika dia kaya, dia beli salon besar, dia hidupkan suara besar-besar, jedar, ya, sehingga kiri kanan menjadi tersakiti. Lihatlah bagaimana kemudian kekayaan itu menjadikan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan duniawi, ya, tidak wajib kita harus mencintai untuk saudara kita seperti apa yang kita miliki. Tetapi dalam urusan din, ya, seperti kebaikan-kebaikan tadi, maka itu wajib. Ya, itu wajib. Ya. Tidak sempurna iman kita apabila kita tidak menghadirkan perasaan cinta tadi. Ya. Nah, itu ya menjadi peringatan bagi kita semua. Dan ini jangan sekedar kita simak hadis ini, jangan sekedar kita bermodal tahu hadis ini, tetapi menjadi ukuran bagi diri kita. Saya sudah cinta nggak sama teman-teman ini, sama jamaah satu masjid, sama jamaah satu pengajian saya, ya, seneng nggak saya kalau mereka itu lancar usahanya, lancar urusannya, rajin datang ke masjid, bisa tutup aurat, ya, punya ilmu agama, bisa mengikuti sunnah. Nah, itu pertanyakan dalam diri kita. Ini untuk apa? Untuk membuktikan, untuk mengamalkan, ya, hadis tadi. Nah. Baik. Jadi pertama, jemaah sekalian, kita wajib mencintai saudara kita. Yang kedua, buktikan cinta kita itu dengan apa? Dengan mencintai
untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita, ya. Maka jangan pernah bahagia kalau saudara kita ada kekurangan, ya. Jangan pernah senang kalau saudara kita tidak baik-baik saja, ya. Justru kalau dia ada kekurangan, kita berusaha untuk menyempurnakannya, ya. Kalau dia ada lebih, maka kita berusaha untuk bisa sama seperti dia. Dan yang terakhir jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila kita mencintai sesama muslim, ya, bila ada orang yang kita tahu mencintai kita karena dia diperintahkan untuk mencintai kita, maka balaslah cintanya itu dengan balik mencintainya, sehingga terjadi apa? Saling mencintai, ya. Bapak fulan tahu bahwa dia sebelah sini mencintainya, dia itu sangat baik sama saya, dia masya Allah bahagia sama, maka kita pun harus mencintai dia, kita harus senang sama dia. Maka terbentuklah apa? Cinta karena Allah, saling mencintai karena Allah, ya. Walaupun kita misalnya tidak ada hubungan darah, bukan semeton kita, bukan satu desa, bukan satu RT, tetapi karena dia itu taat kepada Allah, karena dia itu juga mentauhidkan Allah, karena dia adalah pengikut sunnah yang beribadah di atas sunnah, maka kita cintai dia dan kita pun balik mencintainya, ya. Sehingga apa? Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ya. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena cinta karena Allah itu, dan juga berpisah karena Allah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi mengatakan, Allah taala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali, ya, orang-orang yang saling mencintai karenaku, karena keagunganku, kata Allah, lahum manabir min nur, nanti mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya, yang terbuat dari cahaya. Artinya mereka mendapatkan manzilah yang mulia, yang tinggi, ya. Sampai-sampai apa? Yaqbituhumul anbiya wasyuhada, para nabi dan para syuhada iri melihat makom mereka, iri melihat derajat yang mereka dapatkan, saking tingginya dan mulianya derajat itu. Yang itu semua mereka peroleh sebab apa? Sebab saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kita tahu saudara kita mencintai kita, maka balik kita cintai dia, ya. Jangan kita bangga dia cinta, setahu saya dia itu cinta sekali sama pelunggu misalnya, wajar saya cintai. Nah, enggak begitu. Sebaliknya kita balas cintanya, saya juga mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jemaah sekalian, bila kita tahu ada saudara kita yang mencintai kita, maka kabarkan kepadanya kalau kita mencintainya, ya. Nunggu misalnya cinta kepada bapak kita, ya, sampaikan, pelunggu masya Allah rajin, saya cinta kepada pelunggu, saya senang kepada pelunggu. Ada ustadz misalnya, subhanallah ustadz, ya, tetap ngisi walaupun sakit, tetap datang walaupun hujan, saya senang sama Ustaz. Sampaikan, Ustaz subhanallah, saya senang sama antum, saya cinta sama antum, ya. Kenapa? Karena antum tetap berbagi ilmu meskipun antum sakit. Sampaikan, ya. Itu adalah apa? Itu adalah diantara dari anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, sebagian diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan Al-Albani rahimahullah, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu", bila ada seseorang mencintai saudaranya, saudara di sini maksudnya sesama muslim. Bila ada seorang muslim mencintai muslim yang lain, falyukhbirhu annahu yuhibbu, maka hendaklah ia beritahukan kepada saudaranya bahwa dia mencintainya. Maka hendak teduk-teduk nih, yang teman gati Ustaz, lalu simpen itu minta. Kalau bisa sampaikan Ustaz, masyaallah saya senang sama antum. Atau kepada jamaah yang lain, yang senang sama pelunggu. Kenapa pelunggu ini rajin, pelunggu ini masya Allah taat kepada Allah dan Rasulnya, konsisten di atas sunnah, sampaikan, ya. Karena
karena itu adalah anjuran Rasulullah SAW. Dengan begitu akan tumbuh ya, saling memberikan perhatian, saling tolong menolong, dan terbentuklah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya kira demikian dulu jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa taala untuk pengajian kita malam hari ini tentang cinta sesama muslim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, terutama memudahkan hati kita untuk bisa mencintai sesama muslim, untuk bisa juga mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Wallahu taala alam. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup, tidak ada jawab. Perlu? Tidak perlu. Ya, cukup. Kita azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.